Sudah ada? Sudah, Bu. Oke, sip. Medan listrik. Kalau kemarin gaya listrik. Nah, kalau seandainya medan listrik, ini bagaimana kita mengetahui adanya medan listrik? Ini adalah dengan dengan harus ada muatan ujinya gitu. Jadi di sini adalah sebuah muatan Q. Medan listrik dicek dengan muatan uji Q 0. Nah, di sini kita nyimpan aja muatan, terus di sini ada muatan ujinya. Apabila muatan uji ini ternyata setelah dicek nih dapat gaya gitu ya, pakai alatnya. Nah, berarti di sekitaran Q 0 ini ada medan listrik gitu ya. Jadi medan listrik ini adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik ini. Oleh keberadaan si Ki ini, ternyata dia berpengaruh nih terhadap Q 0. Kayak berarti di tempat Q 0 ini adalah mendapat pengaruh medan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kemarin itu kita gaya itu satuannya apa? Newton ya, Iya, gaya Bu. satuannya Newton. Kalau sekarang medan listrik ini simbolnya biasanya E. Ini adalah N per C. Kira-kira C-nya apa? Kolom, Bu. Ini adalah kolom, berarti muatan. Ini adalah gaya gitu ya. Gimana maksudnya? Nah, di sini medan listrik E didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. Jadi kalau kemarin teman-teman ngebahas gaya, itu yang kita lihat itu adalah minimal ada dua muatan. Nah, kalau yang ini kita cuma ngelihat satu muatan, tapi muatan itu mendapat pengaruh dari muatan lain, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada muatan Ki, ini ada muatan uji, otomatis dari muatan ini ke muatan uji ini adalah terbentang gitu ya, berarti ada jaraknya. Jaraknya berapa? Maka medan listrik dari suatu muatan dari sini adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat dikali R satuan. Ya, atau E sama dengan F per Q 0. Kita lanjut dulu sini. Nah, jadi kuat medan listrik di salah satu titik P dalam ruang yaitu EP. Ya. E ini adalah kuat medan listrik, satuannya adalah Newton per Coulomb. F ini adalah gaya Coulomb atau Newton. Q ini adalah muatan uji atau C. Jadi, kalau kemarin F sama dengan kakiku robek. Nah, kalau E ini Q-nya hanya satu. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi Q itu sendiri yang diketahui ya. Kalau kemarin kakiku, kalau ini cuma kaki aja, tapi tetap per robek harus R kuadrat. Nih contohnya. Hitung besar dan arah medan listrik pada titik P yang terletak 30 cm dari muatan Q sama dengan -3 dikali 10 pangkat -6. Di sini pertama kali yang harus kita lihat, berarti yang diketahuinya ada apa? Ada apa? Jarak 30 Oke, cm. Jaraknya. jarak 30 cm. Tolong diubah dulu ke meter, jadi 0,3 meter. Kemudian Q ini adalah -3 kali 10 pangkat -6 Coulomb. Yang ditanyakan E-nya berapa dan arahnya gimana? Untuk arah nanti ya, ini bahasannya kayaknya ke bawah deh. Untuk mencari E-nya ini adalah kaki per R kuadrat. Jadi kalau kemarin double Q, sekarang Q-nya cuma satu. Kita cuma hanya ngelihat muatannya itu saja yang mendapat pengaruh dari muatan intinya. E sama dengan K-nya tetap 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatannya berapa? Min ini adalah menandakan si muatan itu adalah muatan negatif. Ya, dikali 3 kali 10 pangkat -6 per ini R-nya adalah karena ini kan 3 kali 10 pangkat -1.
3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Oke, 9 kali 3 berapa? 27 ya. 27. Ini kali 10 pangkat 3. 3 per 9 9 kali 10. pangkat min 2. Oke, min 2. 27 dibagi 9, 3. 3 kali 10 pangkat 3 karena ini per min 2. Jadi 3 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Jangan lupa satuannya ya. Kalau gaya Newton, kalau medan listrik adalah Newton per Coulomb. Nanti arahnya ya. Nah, garis-garis medan listrik. Jadi ini kan tidak nampak nih, kita nggak tahu seandainya ada suatu muatan, muatan itu mendapat pengaruh dari medan listrik suatu muatan, kita nggak bisa tahu arahnya seperti apa. Tapi ini medan listrik dapat divisualisasikan dengan garis-garis medan listrik. Ini yang harus teman-teman hafal ya. Yang menggambarkan arah medan listrik di berbagai titik dalam ruang. Kita menggambarkan garis-garis seperti jumlah garis yang dimulai pada muatan positif. Ini apa bedanya muatan positif dengan muatan negatif? Garis gaya medan listriknya itu gimana? Apa bedanya dari gambar ini? Dia, Nanya dia keluar Bu. sama masuk ya, Bu? Oke, Arahnya. bener ya. Ini yang harus teman-teman Yang hafalin. Kalau kemarin interaksi dua muatan tarik-menarik dan tolak-menolak. Kalau medan listrik, teman-teman tolong perhatikan. Positif itu adalah garis gayanya keluar. Kalau negatif kemana? Masuk. Ke dalam, Bu. Ke dalam. Diingat-ingat, negatif ke dalam, positif keluar. Arahnya seperti ini. Ya, berarti kalau ini negatif kemana katanya? Ke dalam, Bu. Dalam. Nah, ke dalam. Berarti apa? Kata-katanya mendekati muatan Q. Kalau seandainya ini muatannya positif. Menjauh. Nah, itu. Menjauhi. Ya, tolong diingat-ingat ya. Ini biasanya suka mulai ke blinger nih, banyak konsep. Pokoknya positif keluar, negatif ke dalam. Berarti kalau keluar menjauhi, kalau ke dalam mendekati. Oke. Ini garis-garis gaya medan listrik konsepnya dikemukakan oleh Michael Faraday ya. Jadi katanya dalam ruang di sekitar benda bermuatan ini dipenuhi oleh garis-garis gaya. Cuman kan ini nggak nampak ya. Jadi kalau seandainya divisualisasikan adalah bentuknya seperti ini. Dan tergantung muatannya apa. Arah medan listrik di suatu titik searah dengan garis singgung di titik tersebut. Kemudian besar medan listrik ditentukan oleh rapat garis gaya persatuan luas. Jadi kalau seandainya semakin rapat garis gayanya, itu berarti medan listriknya semakin besar. Ya, medan listrik dipengaruhi oleh rapat garis. Jadi nih kayak gini nih, sama kalau seandainya tadi yang ini nih agak gini gitu ya, ini berarti medan listrik yang ini lebih besar dibandingkan yang gambar yang atas. Oke, ini arahnya nih negatif. Semua garis gayanya masuk ke dalam. Nah, ini si medan gayanya pun dia ke sini. Jadi apa? Di sini arah medan listrik di suatu titik searah dengan garis singgung di titik tersebut. Ini pembuatan garis-garis medan listrik, garis-garis berawal dari muatan positif. Karena dari muatan positif kan keluar, nanti dari keluar dia masuk ke negatif. Jadi berawal dari muatan positif berakhir di muatan negatif. Jumlah garis yang meninggalkan muatan positif menuju muatan negatif sebanding dengan besarnya muatan. Jadi kalau seandainya garisnya banyak berarti muatannya dia besar. Kemudian garis-garis medan listrik tidak dapat berpotongan. Pembuatan garis medan listrik contohnya. Nih, tolong perhatikan. Ini apa sih bedanya? Ada berapa muatan? Di gambar ini ada berapa muatan? Ada 2. 2. Oke, ini apa bedanya? Itu dia muatannya negatif. Masih negatif. Yang ini? Muatannya positif. Positif. Oke. Berbeda jenis muatan dan besarnya pun berbeda.
Kalau yang ini hanya Ki, yang ini hanya 4 Ki. Perhatikan arah garis gayanya. Kalau yang negatif ini kemana garis gayanya? Mendekati, Ke Bu. dalam. Ke dalam. Kalau yang ini Keluar. Keluar, menjauhi. ada bedanya nggak yang 1 sama yang 4? Ya, Ada. Bu. Ada. Oke, berarti garis gaya yang masuk di Ki ini hanya 1/4 dibandingkan dengan yang ada di 4. Jadi di 4 itu yang keluar lebih banyak. Sementara yang di Ki yang masuknya cuma satu-satu. Makanya nih kalau di sini ada Ki, di sini ada 4 Ki, yang masuk ke Ki ini adalah hanya satunya. Berarti 3-nya mereka menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi cara penggambarannya seperti itu. Dia bergerak dari positif menuju negatif. Tergantung muatannya seberapa besar. Kalau muatannya berbeda ya di sini cuman Ki, di sini 4 Ki berarti banyak yang keluar. Seperti itu. Ya. Terus, nah kalau yang ini kebetulan nih, yang ini plus, yang ini min. Kalau yang plus dia keluar. Kalau yang min dia ke dalam. Ini ceritanya kalau ngelihatnya satu-satu gitu ya. Tapi kan jumlah garis gayanya sama karena di sini muatannya sama-sama, di sini Ki, di sini Ki gitu. Nah, kalau digabungkan ini apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Dari positif dia akan bergerak ke negatif, makanya akan membentuk seperti ini. Atau kalau teman-teman lihat ada yang pernah percobaan ini enggak magnet. Terus abis magnet itu ujung-ujung kutubnya tuh ada utara, ada selatan, di bawahnya ada serbuk besi. Biasanya ngebentuk seperti ini. Nanti si Iya, Bu, serbuk pernah, Bu. besinya, nah si serbuk besinya ngebentuk seperti ini ya. Tapi beda kalau negatif ketemu negatif atau utara ketemu utara gitu, sama utara ketemu selatan. Pasti kalau utara ketemu selatan, ini bentuknya dia seperti ini. Konsep listrik dengan magnet itu nggak jauh beda, ya. Nah, sekarang medan listrik dari satu muatan. Ini catatan medan listrik terdefinisi di semua tempat meski tidak ada muatan di sana. Oke, muatannya adalah fokus di sini. Tapi supaya kita tahu bahwa ini muatannya berapa gitu, otomatis harus ada muatan uji. Ya. Ini adalah superposisi. Kalau superposisi itu biasanya gabungan atau lebih dari satu medan listrik. Superposisi dan medan listrik distribusi muatan titik. Ini ada Q1, ini ada Q2. Kayaknya nggak seru ya kalau mereka bikinnya cuman Q1 aja gitu. Kayak kemarin gaya pengennya 3. Nah sekarang ini medan listrik pengennya 2. Ini gimana ya kalau seperti ini? Ini nanti dari sini dari muatan, nah ini kan ujinya di sini ya. Ini Q1 jaraknya ke sini ada R1. Dari sini ke sini ada R2. Ini nanti kita harus tahu arah E1 kemana, arah E2 kemana. Kalau seandainya dia membentuk sudut, berarti kita cari resultannya. Ini kalau yang memang tidak segaris gitu ya. Nah, kalau ini representasi dari medan listrik, tidak mungkin untuk mempresentasikan seluruh vektor medan listrik pada semua tempat. Jadi yang benar yang ini ya. Jadi tidak tubrukan seperti ini, tidak acak, tapi mereka teratur. Ini representasi dari medan listrik sebagai gantinya dibuat garis-garis yang arahnya menggambarkan arah medan. Pada daerah yang cukup jauh dari muatan, kerapatan garis berkurang. Semua ini dinamakan garis-garis medan listrik. Jadi kalau ngelihat nih teman-teman di sini yang dekat dengan pusatnya, ini adalah cenderung lebih rapat. Makin jauh, itu dia makin renggang. Ini menandakan kira-kira si jarak berpengaruh apa tidak terhadap medan. Berpengaruh, Bu. Gimana pengaruhnya? Jaraknya Jika dekat, jarak gimana jika Ihsan? jaraknya dekat maka semakin rapat. Jika Mm-mm, jaraknya jauh maka semakin renggang. renggang ya. Oke, rapat dan renggang ini adalah menentukan besarnya medan listrik. Kalau rapat itu medan listriknya lebih besar, ya. Kalau seandainya dia renggang, berarti medan listriknya kecil. Jadi kalau jaraknya semakin kecil, tetap aja ya, semakin kecil, maka medan listriknya akan semakin Besar. besar. Kalau R-nya semakin besar, maka medan listriknya akan semakin Kecil. kecil, gitu ya maksudnya ya.
Ini garis-garis medan listrik. Oke, ini kalau berdasarkan kerapatan nih. Kerapatan tuh rho. Rho itu adalah N garis. Jumlah garisnya ada berapa per A. A itu apa? A itu adalah 4 pi R kuadrat. 4 pi R kuadrat itu apa? Empat pi R kuadrat itu apa? Luas apa? Luas lingkaran apa? Luas lingkaran apa? Hmm? Kali jari kuadrat. P kali jari-jari, Bu. Apa? Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. R kuadrat. Pi R kuadrat. Ini 4 pi R kuadrat. Nah, dari mana ini 4 pi R-nya ya? Pokoknya N garis 4 pi R apa ya teman-teman? 4 pi R kuadrat itu apa? Keliling. Keliling. Luas bola. Luas bola apa? Bola. Bola ada kayaknya, Bu. Luas bola. Ya. Permukaan lingkaran, Bu. Luas bola. Ya. Luas bola 4 pi R kuadrat. Ya. Jadi A ini adalah luas. Berarti luas bola benar. Luas bola 4 pi R kuadrat. Berarti jumlah garisnya berapa? Jadi dalam satu lingkaran ini nanti kan diketahui tuh diameternya berapa. Terus jumlah garisnya ada berapa dihitung nanti per 4 pi R kuadrat itu adalah kerapatannya. Ya. Nah ini rho tidak berarti sama dengan Q per 4 pi R kuadrat sebanding, maksudnya dekat tidak berarti sebanding. Sehingga diketahui E sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Oh ini cuma sebagai pembuktian bahwa si medan listrik ini adalah berpengaruh terhadap kerapatan. Jadi semakin rapat berarti medan listriknya semakin besar. Kalau semakin renggang berarti medan listriknya semakin kecil. Tapi kalau mau nyari ini ya, tiba-tiba berapa kerapatan medan listrik pada suatu muatan ini gitu. Jumlah garisnya berapa berarti tinggal N garis per A. Ada soal. Terus sebelum soal, nanti ini kita coba kerjakan ini ya. Ini ada flux. Apa sih itu flux? Jadi kalau ada suatu bentuk nih, gambar seperti ini, terus kira-kira ada medan listrik. Nah, garis medan listrik yang menembus bidang ini itulah yang dinamakan dengan flux. Jadi misalkan terdapat aliran udara yang mengalir melalui suatu loop tertutup nih seluas yang A. Ini adalah bila vektor luas A adalah sebagai vektor yang normal, oke. Bila vektor maka debit ini debit Pi dikali A. Ini pokoknya intinya kalau si flux ini adalah jumlah garis gaya yang menembus pada suatu bidang gitu ya. Nih kayak gini. Terus ini ada A-nya. A-nya itu bidangnya dan ini arah kecepatannya berarti dia ngebentuk sudut tergantung kecepatannya nanti seperti apa. Bila vektor kecepatan Pi membentuk sudut dengan vektor luas A, nah maka debitnya adalah ini debit sama dengan Pi A cos theta. Ini udah dikaitkan dengan debit ya. Tapi intinya flux itu adalah garis gaya magnet yang menembus suatu luas bidang tertentu gitu ya. Terus yang ini flux medan listrik, misalkan suatu permukaan tertutup A berada di dalam medan listrik E. Nih jadi ini ada segede gini gitu ya. Terus kita ambil sampelnya sedikit aja gitu. Terus kita tarik. Terus di sini permukaan tertutup ini dibagi-bagi menjadi delta A yang kecil sekali sehingga dapat dianggap bidang datar. Sehingga fluxnya adalah delta A dot E dikalikan dengan medan listriknya. Sehingga jumlah total flux ini adalah flux sama dengan resultan gabungan dari dot dA atau flux sama dengan integral E dot dA gitu ya. Udah mulai puyeng ya. Ini pokoknya mah intinya flux ini adalah ini ada medannya, kemudian ini ada luasannya. Biasanya yang garis gaya listrik yang masuk menembus suatu ruangan dikalikan dengan luas bidangnya. Flux yang keluar dapat dianggap positif, sedangkan flux yang masuk dianggap negatif. Yang bawahnya ini pengetahuan tambahan aja ya. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah flux medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang ada di dalam permukaan tersebut. Epsilon 0 dikalikan flux sama dengan Q. Epsilon 0 integral 0 E dot dA sama dengan Q.
Permukaan tertutup tersebut sering dinamakan permukaan Gauss. Jumlah flux yang menembus permukaan S1 positif. S1 di mana ya? S1 di sini. Ini positif itu keluar ya. Terus jumlah flux yang menembus S2. S2 di mana? Oh ya, ini berarti muatan negatif karena pas dia masuk. Kemudian jumlah flux yang menembus permukaan S3. Ini S3. Nah, berarti S3 itu tidak ada muatan. Terus yang S4 adalah 0. Hmm. Jadi ternyata yang memiliki muatan adalah yang berada di kisaran di sini saja. Ketika ini berarti tidak mendapat pengaruhnya apa-apa. Jadi medan listrik itu apa namanya ada batasan tertentu gitu ya. Ketika yang di seputaran sini oke, ini ada hasilnya berarti ini kalau arahnya ke dalam berarti itu adalah apa namanya negatif gitu ya. Terus yang keluar ini ada berarti yang positif. Kalau yang berada di sini ternyata ini adalah muatannya sama dengan 0. Ini pada gambar di bawah ini tunjukkan 3 buah plastik bermuatan dan sebuah koin netral. Ini koinnya netral. Ada Q1, ada Q2, ada Q3. Q1 positif, Q2 negatif, Q3 negatif. Terus Q1 3,1. Ini apa NC? Newton Nah, kolom. Apa? Kolom. NC apa? Medan listrik, Ibu. nanokolom. Nanokulom. Nanokulom berarti 10 pangkat Min 12. min min 9. 9 kulom. Ya. Ini min. Jadi kalau teman-teman nyari flux S1 tuh adanya segini doang. Cuman di kisaran yang adanya ternyata yang mendapat pengaruhnya itu cuman Q1 doang. Berarti Q1 per epsilon 0. Epsilon 0 tuh kayak kemarin di pertemuan kemarin itu ada 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini 3,1 kali 10 pangkat 9. Ini C per C kuadrat NM kuadrat. Nah ini besarnya. Kalau yang S2, ini S2 itu berarti ruang lingkupnya segini nih. Berarti ini ada Q1, ada Q2, ada Q3. Nanti Q1 plus ini tinggal dimasuk-masukkan minus-minusnya. Nah, ketemulah seperti ini. Itu tambahan aja buat yang flux ya. Nanti kita fokus dulu yang di Medan. Sekarang coba teman-teman kerjakan dulu yang nomor 1. Titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan plus 10 mikrokulom. Besar dan arah medan listrik. Kayak ini cuma satu muatan dulu. Yuk, silakan kerjakan. Kalau bisa sih ada teman-teman yang bisa langsung ngerjain di sini. Siapa yang udah bisa, Bu, nomor 1 saya. Atau yang udah dapet boleh di chat hasilnya ya. Oke, silakan. Bu kasih waktu 5 menit ya. Tiga 3,6 Bu. 3,6 apa? Oke, Nyata. ayo. Satuannya dulu harus jelas. Pangkatnya kalau ada. Coba dilihat dulu. Kak, Pangkatnya 7. 10 pangkat 7. Ya, Min apa plus? plus. Oke. Satuannya? Nah, satuan dari Medan. Jangan lupa. Yuk, langsung aja diketik-ketik ya.
Sudah, Bu. Oke, Hisam. Hisam udah tadi udah kelihatan tuh, udah langsung ngetik arahnya keluar dari muatan katanya. Oke, yang lain coba. Hisam 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, kalau satu muatan kayaknya masih lancar nih. Dua harus lebih lancar. Ayo cepet ramekan grup. Bu, bentar Bu, lagi ngerjain yang 3 Bu. Wis mantap. Siapa yang udah ngerjain nomor 3? Dasar emang lain nih Fahri. Fahri yang satu emang udah dapat. Fahri, Belum Bu, belum Bu. kamu Baru disuruh mau nomor kerjain yang nomor 3 dulu. disuruh nomor 1 malah ngerjain dulu nomor 3. Kreatif memang. Nanti kita tahan dulu berarti kalau jawaban nomor 3 ya. Ini oke. Vita 18 kali 10 pangkat 5 arah keluar. Nomor 2. Kok pada cepet-cepet ya? Udah kerjain semua kalau gitu. Kalau yang 2 jarak antara titik P dan muatan 20. Oke. Yang nomor 1, nomor 2 ini masih satu muatan. Nah, sekarang kalau nomor 3 ini langsung aja kerjain semuanya kalau gitu. Dua muatan listrik terpisah sejauh 40 cm. Kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan. Ini ada sebenarnya di Google ya, tapi usahain ya teman-teman coba kerjakan dulu sepemahaman teman-teman. Ini gimana gitu kalau sesuai dengan yang tadi Ibu ajarkan. Konsepnya ini muatannya ada muatan negatif dan ada muatan positif. Kalau muatan nanti teman-teman simpan di tengah-tengah, boleh deh titik P gitu ya. Nih, kalau si titik P ini kira-kira kalau dari muatan positif gimana sih pengaruhnya garis gayanya? Terus kalau dari muatan negatif garis gayanya gimana? Sama yang tadi kita di depan. Garis gaya medan kalau yang negatif gimana, kalau yang positif gimana? Nanti Ibu bahas ya. Nanti Ibu bahas 1, 2, 3. Kalau teman-teman mau lanjut dulu sampai 3 boleh. Karena nomor 1, nomor 2 ini tinggal apa? Cuman satu muatan.
nanti untuk apa namanya? Yana karena baru gabung nanti materi-materi sebelumnya eh ingetin ibu ya buat boleh minta ke temen atau nanti boleh minta ke ibu ya terkait dengan materi-materi sebelumnya. Oh, ya Bu. Wow, ya oke. Karena pasti agak-agak bingung ya. Iya. Ikutin aja dulu. Kalau yang ada yang nggak ngerti boleh tanyakan. Kok ini pada Baik. cepet, pada ngerti ya? Kayak 13,5 kali 10 pangkat 5. Jawabannya nih, karena arah medan listrik searah, maka resultannya dijumlahkan. Menuju muatan A menjauhi muatan B. Oke. Kalau jawaban yang berbeda justru itu seru ya. Kalau jawabannya sama, ini berarti semuanya pada ngerti. Nomor 1, ada yang bisa ngerjain nggak di sini? Di layarnya. Ada yang bisa nggak? Nomor 1 arahnya mendekati apa menjauhi? Menjauhi, Bu. Karena apa? Keluar Karena muatan. positif. Ya, Karena karena positif. Oke, kalau yang kedua? Kalau yang kedua apa? Negatif, Bu. Ya, jadi Mendekat. mendekati. Mendekati. Berarti jangan lupa itu yang 10 cm-nya. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini gimana? Yang nomor 1 ada yang bisa ngerjain nggak? Ayo, ada yang bisa nggak? Susah ya. Coba kita kerjain di sini. Hmm, 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 hmm. Jadi pakai rumusnya tetap ya. E sama dengan K Q per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 10 10 kali mikrokulom. ya. Berapa? 10 kali 10 negatif 6. Oke, 10 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Jadi berapa? 10 pangkat min Min 5. Min 6. 10. Kok min 6? Ini kan 1. 10 mikrokulom. Min 10 5. ya, jadi 10 pangkat min 5 per R kuadrat. 5 kali 10 10 pangkat min Min 2. 2. Kuadrat. kuadrat kan. Dipangkatkan 2. Oke, jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 5. 9 Kali 10. 10 pangkat min 4. 4. Per. 4 kan? Ya. Iya. Kali per 5 kali 10 pangkat min 4. Min Ini sebenarnya 4. coret-coret ya. 3. Itu Enggak. 25, Bu. Iya, benar. Oh, kalau saya tadi 10 kali 10 pangkat min 6, Bu. Bisa nggak, Bu, kayak gitu, Bu? Yang mana? Min 6. Yang 9 kali 10 pangkat 9, terus kalau Ibu kan 10 pangkat min 5. Saya biasanya 10 kali 10 pangkat min 6. Sama aja kan? Sama aja ya? Hasilnya berapa sama nggak? Sama, Bu. Oh ya udah 3,6. aman, nggak apa-apa. Yang penting nggak terkecoh aja ya. Iya, Bu. Boleh. Kok ini kan nggak bisa ya, Ibu beda. 9 dibagi 5 3 koma ya. Ini kan 4 plus 4 8 ya. Ibu salah bentar dulu. Ibu salah. Yang R-nya nggak di kuadrat, Bu. Oh, yang R ini, oh iya 25 ya. 25 kali 10 pangkat min 4. Yang ini 4, yang ini min 4. Habis kayak gini gimana? Ini jadi 10 pangkat 8 ya. 9 bagi 25 berapa?
9 bagi 25, 3. 3, 3,6 bukan sih? 0, kayaknya nih. 9 bagi 25 berapa? 0,36. 0,36. 0,36 kali 10 pangkat 8 ya. 8. Jadi kalau pengen 3,6 kali 10 pangkat 7. 7. berarti kan ini 3,6 kali 10 pangkat min 1 gitu ya, dikali Iya. 10 pangkat 8. Jadi 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Benar. Ini jawabannya teman-teman ya. Berarti arahnya dia kalau positif kemana? Menjauhi. Menjauhi Keluar. muatan. Oke, menjauhi muatannya. Terus yang kedua, gimana yang kedua? Sama kayaknya ya. Caranya seperti ini. Bu. Jadi berapa jawabannya yang kedua? Oh, 0,36 nih. Hati-hati ya. Ini hati-hati nih. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 4. Kecuali kalau 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 4 itu 1. Habis gitu ya maksudnya. Tapi kalau seandainya 10 pangkat 4 per 10 pangkat min 4 itu adalah 10 pangkat 8. Coba yang kedua, E sama dengan kaki per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya berapa? 20 kali 10 pangkat min mikro. 6. Benar? Ya, Bu. Per berapa? 10 cm 0,1 atau 10 kali 10 pangkat min 1 berapa? kali 10 Gitu. pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Jadi Ya. berapa? 180 kali 10 pangkat 3. 3. 10 pangkat min 2. 2. Terus ini berapa? 180 kali 5. Pangkat 5. Jadi pengen 1,8. Ya, Bu. Jadi 10 pangkat Ibu Min. pengen 1,8. Pangkat berapa? Pangkat 7. Pangkat 7. 7 Newton per Coulomb. Karena ini sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 2. Ya. Oke, sekarang gimana yang nomor 3? Kalau tengah-tengah berarti di sini ya. Ibu, yang nomor 3 Yo. hasilnya 13,5 kali 10 pangkat 5 bukan, Bu? 13,5 kali 10 pangkat 5. Oke, itu gimana Pari? Bisa ngerjain nggak kamu di sini? Pari bisa ngerjain nggak? Ini ke sini 40 cm. Berarti kalau ke titik P berapa? 0,2. Ya, 0,2 boleh ya. Oh, P-nya itu P ya? Kirain X, Bu. Boleh, mau X boleh, mau P boleh. Terserah. Yang penting muatannya di tengah-tengah ya. Dan jaraknya setengah-setengah. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Berarti kan QA, ini Q-nya mau besar mau kecil boleh ya, bebas ya. 2 kali 10 pangkat min 6. B 4 kali 10 pangkat min 6. Kalau sudah seperti ini apa? Berarti teman-teman ini EA kemana arahnya? EA kemana arahnya? Kanan ke kiri. Ini di sini nih. Ini dia Kiri. negatif. Kalau Kiri. negatif dia kemana? Mendekati. Mendekati. Dia mendekati. Berarti ke sini arahnya.
Nah, ini bantu dulu warnanya. Benar nggak ke sini arahnya? Ya Bu, Kalau Iya, Bu. EB, Iya. gitu ya. EB ke kanan. EB kalau positif biasanya ke dalam apa keluar? Keluar, Bu. Keluar. Keluar. Hmm? Keluar, Bu. Keluar Berarti kemana arahnya? ke Arah ke kanan. kanan. Berarti ini EB. sekarang silakan teman-teman cari dulu EA-nya berapa dan cari EB-nya berapa. Nggak ketemu Bu, kalau EA-nya itu 4,5 kali 10 pangkat 5 Newton. Mm-mm. Terus berarti ini R apa? Eh, RA kuadrat gitu ya. Berarti 9 RAS. kali besar. QA-nya berapa? EA-nya itu 4,5. Ah, 4,5. Berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, benar? ya Bu. Iya, Bu. Ini sebenarnya 2 juga habis ya. Kalau Jadi, enggak 6,2 enggak, langsung. enggak, jangan digitu, ntar salah. 8, jangan digitu, ntar salah. Mending kalau ngerti, nanti lupa. Karena kan di bawah kuadrat. 18, ini Bu, ini banget apa per 4 ya? Kali 10 pangkat 9 dengan 3 pangkat 3 per 10 pangkat min 2. 18 bagi 4 berapa? Nggak bisa. Hmm? Koma-komaan ya? Koma-komaan. Kamu paling gak seneng koma-komaan ya? Ya, Nggak harus, itu mah. Berapa? 4,5. 4 4,5 kali kali 10. 10 pangkat 5 pangkat Oke. 5 Newton. Newton per Coulomb. Coulomb. Coba yang ini. Saya bisa Bu. Yang EB-nya Bu. Berapa? Nah, jadi itu body dulu. Mm-mm. Coba berapa hasilnya nih, Fahri? 9 kali 4, Apa Bu? 9 kali 4, 36 ya? Ya, 36. Kali 10 pangkat 3, Bu. Min 6. 3, bawahnya 4 kali 10 pangkat min Min 1. min 2. 2. 36 bagi 4 9 kali kali 10 10 pang pangkat 5 Newton Coulomb. terus Tambah. ayo kalau udah seperti ini nyari E di tengah-tengah. Kenapa Tambah nggak sih, Bu? jumlahkan. Ayo lihat dijumlahkan atau seperti apa? Ini Itu arahnya kan Bu belum loh. ditambah kan? Tambah, Bu. Iya, ditambah kan, dijumlahkan Ayo, 4,5 kali ayo. 10 tambah 9 kali 10. Yakin ditambah? Iya, yakin Min, Bu, ditambah. tambah, Bu. Itu kan dicari resultan X-nya Bu. Ditambah apa dikurang? Tambah, Ditambah. Bu. Ini kan itu hasilnya tuh arah dan listriknya tuh ke kiri Bu. Oke, berarti teman-teman salah menggambarkan. Ini kalau lihat gambar seperti ini, lihat EA ke kiri, EB ke kanan. Ini harusnya Tengah-tengah. Kurang. kurang. Coba kita pahami lagi. Saling menjauhkan. Positif itu tadi gimana rumusnya? Positif itu kemana sih? Keluar, Bu. Keluar dari Keluar. muatan. Positif keluar, negatif ke dalam. Bentar. Positif keluar,
Positif keluar, negatif ke dalam. Kalau ini berarti dia ke dalam otomatis masuk ke arah negatif gitu ya. Jadi ke sini. Ini adalah EA. Yang ini positif, positif itu kemana? Titiknya ada di sini. Keluar, Bu. Hah? Dia harus Kiri, Bu. positif itu keluar. Kalau keluar kemana? dari Kanan. Nah, itu pantesan. Makanya berarti kuncinya itu kalau ngitungnya sih arahnya. Nah, ini pun harus ke sini. Karena kan ini positif nih. Kalau positif dia ke sini berarti ke dalam dong. Salah ya. Harusnya dia ke sini. Nah, kalau Positifnya sudah keluar, Bu. kenapa? Itu ke dalam bukannya, Bu? Kenapa? Bukannya itu jadi ikutan ke dalam. Kan positifnya di sini. Coba. Ini kan kita di sini. Ini. Yang ini ada positif. Positif kan harusnya keluar. Nah, Iya. positif keluar. Oke. Takut ketukar di sana ya. Iya, Kalau Bu. yang ini negatif, negatif itu pasti dari sini. Arah yang ininya berarti masuk ke dalam. Jadi fokusnya adalah teman-teman di titik ininya. Berarti EB-nya masuk ke dalam ya, Bu? Nah, berarti EB-nya gini. Kalau teman-teman fokusnya di sini ya, ini P gitu. Ngelihatnya di sini aja, jangan kemana-mana. Jangan ngelihat di A-nya, jangan ngelihat di B-nya. P, ini ada negatif. Berarti kalau negatif, ini kita harus kemana? Arahnya ngikutin ke arah A, gitu. Makanya arahnya dia ke sini. Terus kalau yang ini P tetap di sini, ini arahnya adalah B, positif. Kalau positif itu gimana arahnya? keluar, Keluar. menjauhi. Dari sini. Keluar. Berarti harus ngejauh. Ini ngejauh dari muatan B. B. Ulang lagi ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Iya, iya. Ulang lagi Iya, ya. betul. Sekali lagi ya. Takut karena nanti ini soal pasti pelik. Kalau soal pasti pelik. Jadi ketika yang ditanyakannya adalah ini di sini kuncinya nih. Medan listrik pada titik yang terletak di tengah-tengah. Berarti fokusnya ini. Segede gitu ya. Gede gitu ya. Biar. Ini di sini ada A, di sini ada B. Kalau di sini berarti terhadap A, ini arahnya kemana? Kalau negatif itu adalah ke dalam, berarti Dalam, ngikutin ke arahnya mendekati ini. A. Ya, Dekat. Nah, ini adalah A. Terus, kalau seandainya yang ini adalah positif, kalau positif itu harus keluar, berarti ini harus ngejauh dari ini. Menjauhi B. Misalnya ke sini. Jadi EB. Sekarang, berarti kembali lagi ke tengah ya, Bu ya? kenapa? Kembali lagi ke tengah. Nah, kalau kayak gini berarti apa? Itu EP, berarti EP itu kan sama dengan EA sebenarnya gini, EB gitu ya, normalnya. EA kemana arahnya? Negatif. Oke. Kiri. Oh iya, EB, Mas. Dalam. Positif. Positif. EB kemana EB? B ke kiri Negatif. juga. Karena ke kiri Negatif juga. Jadi min 4,5, min 9 kali 10 pangkat 5. Karena sama-sama pangkat 5. Jadi berapa? Min 13,5 kali 10 pangkat 5. Min ini adalah arahnya kemana? Keluar. Dalam. Ya, atau dari B ke A, bukan ke kiri ya. Atau menuju dari sini nih, dari arahnya. Atau ke kiri gitu ya. Atau kalau nggak ke kiri juga arahnya berarti dia mendekati muatan A. Kalau misalkan A-nya plus gimana, Bu? Oke, sekarang muatannya A plus. A plus gitu ya. Ini A. Terus yang ini B gitu ya. Ini di sini gitu ya, P. Ayo, gimana arahnya? Cari EA dan EB. Sama-sama ke kanan kah, Bu? Kalian yang menganalisis. Ini titik P. Kalau plus kemana? Plus. Ke kanan. Terus Karena keluar kan? Ke Keluar. sini. keluar berarti itu EA. Oke, kalau yang B. Keluar juga. Kiri. Keluar ke Ke kiri. kiri, Bu. Berarti Ke A. kiri. Kiri, Bu. Kiri. Kiri. EB. Jadi EB. EP-nya itu sama dengan EA min Amin EB. EB.
atau bisa jadi EA sama dengan EB. Jadi nilai ini akan sama dengan nilai ini. Enggak selalu. Ini kalau seandainya di titik P-nya itu muatannya sama dengan 0. Nanti itu contoh soalnya beda lagi. Berarti gini aja nih. Nah, gitu. Ayo, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau negatif dengan negatif gitu ya. Mau? Kalau di IPA ya Bu ya. Plus Hmm? kali plus sama dengan min gitu ya Bu ya. Plus kali plus sama dengan min. Gimana maksudnya? Jalan? Plus kali plus sama dengan min. Itu gimana? Biasanya kan min kali min plus kan ya Bu. Tapi tergantung Bisa nilainya suka plus beda-beda. kan. Mm-mm. Tergantung nilainya ini suka beda-beda. Coba kalau dua-duanya negatif. Ini B, ini C. Tolong cari EB dan EC. Negatif tuh kemana? Di titik P ya. Masih mau Kiri Bu. bertahan di Ke titik kiri. Kiri. EB-nya dari P ke ke kiri. kiri. Berarti ini EB B. juga ke kanan. Ya, kok sekarang udah pada paham? Berarti EC. Jadi EP Berarti sama B-nya dengan EA, EB plus EC. EC min EB gitu ya. Oh min Bu. EC ke kanan, EB ke kiri. Kiri. Iya, dikurang. Benar Oh nggak gitu. Wildan? Hah? Oh gitu Bu ya Bu ya Bu. Ya, pokoknya ke kanan positif, ke kiri negatif. Duh Berarti ini. kuncinya kalau sama-sama penyebutannya ya min gitu ya Bu ya. Hmm? Gitu nggak sih Bu? Mm-mm. Apa tergantung angka Bu? Tergantung angka. Tergantung angka. Ternyata EC-nya dia lebih besar. Contohnya ini 10, yang ini cuma 5. Hasilnya pasti positif. Hmm. Ya. Walaupun dia sama-sama min. Ini karena ini cuma sekedar ngebandingin aja gitu. Kita cuma pengen tahu aja arah medannya kemana. Kalau Oh. ini tidak terpengaruh. Maksudnya ini cuma sebagai kayak kan muatan uji dengan muatan yang diujikan gitu kalau medan itu. Jadi mereka cuma sebagai penunjuk arah aja. Sebenarnya arah si medannya ini kemana. Makanya ada yang di samping-sampingnya gitu. Tapi bukan berarti yang negatif nilainya negatif Hmm. Ya ya. ya. Ya Wildan ya. Pokoknya konsepnya aja dulu. Nanti ngitungnya jangan tebak-tebakan harus sesuai dengan. Ini maaf ya nggak rapi ya. Ini gambar yang mana, tulisan yang mana. Salah kan. Masih tertantang dengan soal? Ternyata ini konsep ya. Jadi kalau ibu dibolak-balikan nanti ujian, ya dibolak-balikan teman-teman harusnya sudah paham. Berarti Ini hasilnya nanti minus dong Bu, bukan positif. yang mana? Itu yang nomor 3 jawabannya. Jawabannya adalah boleh teman-teman hasilnya positif kalau besarnya, tapi nanti negatif ini adalah untuk arah. Negatif ini hanya untuk arahnya saja. Ya, kalau di Medan, kalau di Gaya, ini nilainya itu negatif itu hanya sebagai arah. Berarti kalau negatif dia memang arahnya ke kiri. Berarti kalau dari sini berarti dari muatan B ke A. Kalau dia positif berarti dari A ke B. Coba lagi contoh soal ya. Nanti ini PowerPoint insya Allah Ibu apa namanya? Iyalah. Ya, katanya. Nanti Ibu kirimkan ini PowerPointnya ya. Ibu lagi nyari lagi soal. Ini seneng nih kalau kalian semangat. Medan. Gimana ya Ibu lupa. Bentar dulu ya.
Ini balapan ya ngerjainnya ya. Bentar. Ada. Ya ini dikasih tahu lagi ya. Nggak rame. Ini teman-teman kasih tahu lagi arahnya, coba perhatikan. Ini benar nggak? S1 ke sini. Ini benar nggak? S1 arahnya ke sini. Benar, Bu. Masuk ya. Iya, masuk ke Positif dia dalam. keluar. Ya udah deh, udah dikasih tahu tuh arahnya. Padahal yang paling susah itu biasanya nentuin arahnya. Silakan teman-teman kerjakan. Dikerjain, Bu. Di Terawang, Fahri, kerjain. Nanti hasilnya boleh dicat ya. Ayo balapan yuk. Jangan lupa ya, jaraknya jangan sampai keliru. Jarak E1 dan E2-nya. Jaraknya jadi 0,02 kan Bu ya? Berapa ya? Hmm, Jaraknya diubah ke meter dulu kan Bu? iya, harus ke meter. Males banget. Hisham cepet banget. Ini menuju muatan. Oke. 6,328 katanya. Kali 10 pangkat 8 menuju muatan yang 25 ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. 6,328. Isu. Ashika, kenapa?
Bocor. Karaokean Lagi karaokean kayaknya. Suaranya bocor. Sama rata-rata ya. Oke, menuju muatan Q1. Kalau ada menuju muatan Q2. Yang benar yang mana? Itu saya salah ketik Bu, Q1. Ayo, Q1. Karena arah panahnya juga jelas dia ke Iya. Q1. Fahri udah ketemu belum? Fahri itu yang kira-kira mudah nggak? Kalau ngerti mudah. Insya Allah Kalau ujian bisa. Ya, kalau soalnya nggak jauh dari sini, insya Allah bisa sih. Selalu begini ya. Angkanya Ada jauh banget, Bu. Banyak banget angkanya. langkahnya ya. Farhan. Bentar, ini Ibu lagi nyari. Biasanya Fahri yang atas ya. Fahri udah. Ini mau kita bahas. Pada bisa. Ayo 6,38. Padahal. Kalau ini sih sama ya kayaknya. Cuman ini nih teman-teman, pokoknya Ibu ngewanti-wanti hati-hati di E1, E2. Nih kalau ini baru kita pakai anonet, ini nggak ada yang mau ngerjain. Berarti kan P itu sama dengan apa? Min E1 min E2. Min, ini min ya. Coba cari E1 dulu. K, Q1 per R1 kuadrat. Ayo, berapa aja? 9 9 kali 10 pangkat 9 Terus? kali 25 kali 10 pangkat min 6 per 0,02 pangkat 2 Oke, berarti 2 kali 10 kali 10 pangkat pangkat min 1 kuadrat. min 1 apa min 2? Min 2, min 2. Min 2. Min 2, oke. 9 kali 25.
225. kali 10 pangkat 3 per 4 kali 10 pangkat min 4. Min 4. 225 bagi 4. 56,25. 56,25 kali 10. Pangkat 7. Oke. Atau 5,625 kali 10 pangkat 8. 8. Ya. Sekarang cari E2. E2. Q 2 per R2 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. Q 2 50 dikali 10 pangkat min 6. per R2. R2 itu berarti dari titik P ke Q2. 8. 8, Bu. Nah, jadi jangan kelirunya di sini ya. R2 sama dengan 8 cm. Berarti berapa? 8 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 9 kali 50. Ini 50 ya. 450 10 10 pangkat min 3. 3. 3 kali 64 kali 10 pangkat min 4. 450 dibagi 64. Berapa itu? Berapa? Berapa? 7,03. 7,03 kali 25. kenapa? 7,0325. 3125 3 aja ya. Kali 10 pangkat 7. 7. Oke. Atau kalau enggak kita ambil aja yang ini ya. Jadi tadi apa? EP sama S1-nya berapa? Min 56,25 min 7,03. Nah, karena ini sama-sama 10 pangkat 7. Jadi berapa? 56 dengan min 7. Enam tiga. Berapa? Ya, min 63,28. 10 pangkat 7. 10 pangkat 7. Newton per. Coulomb. Jadi dia arahnya menuju Q1. Besarnya adalah 63,28 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Ini adalah jawabannya. Screenshot ya. Ibu kirim ke grup aja ya. Iya, Bu. Oke. Terus Ibu pengen apa namanya oleh-oleh ya. Ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Kira-kira teman-teman paham nggak? Insya Allah ya masih bisa diikutin ya. Insya Allah. Bisa, Bu. Insya Allah. Supaya ini kayaknya juga kemarin berakhir dengan soal teman-teman tiba-tiba ada yang ngerjain. Ini oleh-oleh nih kalau ada yang mau nyoba. Kalau yang kelihatan nggak? Berarti yang hukum Gauss itu enggak kan, Bu? Nggak, itu cuma pengetahuan tambahan aja. Alhamdulillah. Mau? Itu lebih ribet. Ini Lihat aja udah puyeng, Bu. nggak ini aja berarti kemarin Gaya sekarang Medan. Ini Anda diberi 2 muatan yang tidak diketahui. Muatannya Ibu pengen bebas aja lah berapa gitu ya. Q1 dan Q2. Pada suatu titik di garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Sepertiga jalan dari Q1 ke Q2
Dari Q1 nih, Q1 berarti sekian, Q2-nya sekian, berapa besar medan listrik adalah 0. Analisis tentang muatan tersebut. Susah kira-kira. Jadi di titik E ini berarti dari sini ya. Ini kan ada jaraknya. Ini ada jaraknya. Di sini E-nya sama dengan 0. Analisis muatannya seperti apa? Supaya E-nya dia sama dengan 0 dan kalaupun ada perbandingan muatannya itu besarnya berapa? Dah, gitu. Ini kerjakannya nanti saja Jaraknya ya. belum dikasih, Bu. Ini ada 1/3. Berarti kalau di sini 1/3, ini berapa? Oh, Ini Dua dianggapnya per tiga. R. Nah, gitu. Ini dianggapnya R, 1 R. Dari sini ke sini itu 1 R. Ini 1/3. Berarti kalau ini ke sini berapa? Gitu ya. nah ya, Bu. Nah, kan katanya Iya. biar barangkali gitu ya, ujian-ujian mendekati yang ini, makanya sekarang Itu contoh positif, soalnya yang susah-susah. positif ya, Bu? Iya, positif-positif. Ya, dia positif dengan positif. Kalau positif dengan positif itu kemungkinan E-nya gimana? E1 dan E2-nya gimana? Udah coba kerjain dulu ya, mudah-mudahan bisa. Tapi ini oleh-oleh aja ya, nanti apa namanya buat minggu depan. Biasa kalau teman-teman ada yang mau bahas atau ini boleh. Tadi Ibu mau kirimin ke grup soalnya mana? Ain. Hmm. Sampai di sini, teman-teman ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ada yang Aman, Bu, belum aman. di absen? Aman? Aman, Bu. Sip. Amin, amin, Bu, Alhamdulillah. amin. Nih, Amin. Puasa berarti nggak menghalangi ya. Kuliah tetap semangat ya. Semangat, Bu. Semangat Bu, sambil lemes Bu. Ini udah Sampai sekarang siang. masih semangat, nggak tahu selanjutnya. Harus dong, jangan kayak gitu, harus dong. Pasti Ini ke sana. sudah Hmm? masuk waktu tidur. WIB, Pak. WIB. Ah, waktu Indonesia Waktu Indonesia WIL harusnya waktu Indonesia lapar. Will. Kayak apa ya kalau ngedengar Will tuh. Udah gitu aja dari Ibu. Teman-teman, ini apa namanya? Ya, sesekali ya. Kalau ada yang masih bingung atau yang apa nih, terutama apa namanya? Ya, nak, Ibu ada video. Nggak tahu deh video yang awal muatan kayaknya nggak ada. Tapi kalau nggak salah yang gaya itu ada. Contoh-contoh soal yang gayanya juga ada. Di YouTube boleh mampir ya. Sambil dipelajarin lagi kalau ada waktu luang. Buat apa namanya? Mengejar ketinggalan. Nanti Iya, deh Bu. Ibu lupa, Ibu udah save ininya nanti Ibu kirimin ke grup. Tapi tolong ingatkan ya, karena suka lupa habis ini bablas. Oke, ada yang ditanyakan tidak cukup? Bu, Ya, gimana Hisham? cukup, Bu. Cukup. Oke. Terus yang lainnya udah aman ini? Ini nampaknya lebih yang aktif. Ngedengar Ibu tadi cuman suara siapa nih? Yang lainnya pada kemana? Ada di belakang layar? Ada, Bu. Bu. Eh, Apalah takutnya ibu-ibu udah menjelang mau buka gitu, udah siap-siap ke dapur? Belum ya Bu Belum. Roma? Belum. Belum. Ya udah deh kalau gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk minggu depan, ini kita akan maju ke potensial. Jadi gaya urutannya itu habis gaya, nanti ke Medan, nah habis dari Medan ini akan ke potensial. Kalau sekarang yang kita bahas selalu R kuadrat, biasanya kalau di potensial itu R saja. Dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, ingin mencoba lagi untuk belajar. Sampai ketemu lagi minggu depan. Berarti offline ya? Iya, Bu.